Kompas Petang berlanjut, saya Tifal Solesa. Komisi Pemberantasan Korupsi sedang mengkaji foto Wali Kota Medan Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu yang terlihat akan naik pesawat jet pribadi. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan meski Bobi sudah membenarkan menggunakan jet pribadi tersebut dan tidak menggunakan dana APBD, Direktorat Gratifikasi KPK tetap akan menghubungi Bobi untuk menindaklanjuti klarifikasi itu. Ia menambahkan KPK kini bergerak untuk mengumpulkan bukti apakah fasilitas mewah yang didapatkan menantu Presiden Jokowi itu masuk dalam gratifikasi. Yang jelas terkait subjek saudara B ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari Direktorat Gratifikasi. Kalau mengklarifikasi itu banyak cara. Bisa diundang, datang ke sini, atau kalau seandainya posisinya di luar kota bisa melalui Zoom, karena sekarang era digital ya, lebih mudah dan tidak memakan biaya yang terlalu banyak. Pada prinsipnya, penyampaian di Direktorat Gratifikasi ini merupakan bentuk pencegahan, ya, pencegahan bukan penindakan. Jadi bagi saudara B, ya kami mengapresiasi kalau seandainya memang sudah ada. Di sisi lain, Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM menanggapi batalnya KPK meminta klarifikasi Kaisang Pangarep terkait jet pribadi untuk pelesiran ke luar negeri. Peneliti Pukat UGM Zainur Rohman mendorong KPK memulai proses penyelidikan jika dari hasil penelaahan Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK menemukan adanya dugaan kuat unsur pidana. Jika memang kesimpulan dari telaah Dumas ini kuat adanya tindak pidana, maka harus dilanjutkan ke tahap penyelidikan yang bersifat pro justisia. Nanti di dalam tahap penyelidikan ini akan ditentukan ada atau tidaknya tindak pidana yang terjadi pada services, ya, diduga pelayanan dalam bentuk jet pribadi yang digunakan oleh Kaisang. Nah, tentu ketika nanti sudah bersifat pro justisia, panggilan harus dilakukan oleh KPK. Bukan dalam rangka klarifikasi, tetapi dalam rangka pemeriksaan. Usai seolah menghilang menyusul heboh pelesiran ke luar negeri dengan jet pribadi, putra bungsu Presiden sekaligus Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep muncul kembali. Rabu lalu, Kaisang terlihat di kantor DPP PSI di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun bungkam saat ditanya perihal jet Kaisang yang ia tumpangi bersama sang istri Erina Gudono. Mas balik dulu ya. Mas, kasih semua. Mas. Jet pribadi itu gimana Mas? Itu milik Mas Kaisang atau dari perusahaan lain Mas? Dikit Mas. Mas ya. Aduh. KPK sempat berencana mengundang Kaisang untuk dimintai klarifikasi soal asal-usul jet pribadi yang ia pakai bepergian ke Amerika Serikat. Belakangan, KPK urung meminta klarifikasi dengan alasan kasusnya tidak lagi ditangani Direktorat Gratifikasi, melainkan ditangani Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Itu sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Akan ada beberapa tindakan untuk melakukan klarifikasi. Tentunya tahapan pertama kepada pelapor untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut dan mencari dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk dinilai apakah layak ditindaklanjuti ke tahap berikutnya atau tidak. Usai raker dengan Komisi 3 DPR Selasa lalu, Ketua KPK Nawawi Pomolango bilang, Kaisang bisa tetap diusut meski bukan penyelenggara negara karena keluarganya pejabat. Kaisang kan nggak bisa dianggap secara personal. Semua publik mengetahui bahwa Kaisang adalah bisa dilanjutin gitu kan? Kita mengenal ada instrumen-instrumen hukum seperti trading influence, perdagangan pengaruh. Apakah memang kemudahan-kemudahan yang diperoleh oleh yang bersangkutan itu tidak terkait dengan jabatan yang barangkali disandang oleh sanak kerabatnya? Seperti itu barangkali. Dan kalau KPK tidak memberi perlakuan khusus ke Kaisang? Tidak ada. Semua orang di hadapan KPK sama itu. Berbeda dengan Ketua KPK, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan Syadzili bilang,
Kaisang tidak bisa dimintai klarifikasi dugaan gratifikasi karena Kaisang bukan penyelenggara negara. Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Kasus dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang saat ini tengah dalam penelaahan KPK. 2 laporan yang ditelaah, yakni laporan oleh dosen UNJ Ubaidillah Badrun dan koordinator Maki Boyamin Saiman. Tim Liputan Kompas TV. Komisi Pemberantasan Korupsi batal meminta klarifikasi Kaisang Pangarep soal jet pribadi yang dipakai pelesiran ke Amerika Serikat. KPK mengklaim tetap mengusut dugaan gratifikasi Kaisang tetapi tidak lagi di bawah Direktorat Gratifikasi, melainkan di bawah Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat. Apakah pembatalan klarifikasi Kaisang merupakan kemajuan penanganan laporan dugaan gratifikasi Kaisang atau justru memberi peluang Kaisang lepas dari laporan dugaan gratifikasi? Kami akan bahas ini bersama Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti dan Ketua Umum Jokowi Bandia Immanuel Ebenezer. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Bung Ray, Kaisang batal diklarifikasi tapi laporan terhadap Kaisang di KPK ini dipindahkan direktoratnya dari awalnya gratifikasi ke PLPM. Menurut Anda ini prosedur hukum yang wajar saja atau ada hal lain yang Anda baca di sini? Kalau soal wajar ya memang semuanya wajar ya. Dan apakah proses ini proses yang meningkat? Ya saya kira tidak, ini proses biasa saja. Karena kalaupun pendekatannya melalui pendekatan penyelidikan berdasarkan laporan gitu ya, atau pendekatannya melalui gratifikasi sama-sama saja. Hanya saja memang apapun apa istilahnya itu ya, model yang dipakai itu akan berimplikasi secara teknis. Bagaimana kasus ini akan disikapi gitu. Misalnya dengan model pendekatan pengaduan masyarakat ini, nah ini bisa berimplikasi prosesnya makin panjang, makin lama juga gitu. Karena pertama kan harus dilakukan dulu semacam penyelidikan bahwa ada indikasi seperti yang dimaksudkan di dalam pelaporan itu gitu. Nah, biasanya proses untuk membuktikan apakah dugaan itu kuat untuk kemudian ya ditindaklanjuti oleh KPK itu akan dibebankan kepada mereka yang menjadi pelapor. Nah, tentu saja akan sangat ada kesulitan ya bagi para pelapor untuk mendatangkan bukti-bukti ya, atau memberi bukti tambahan dan sebagainya itu atas laporan yang mereka lakukan. Nah, kalau misalnya laporan itu umumnya ya, kalau berdasarkan misalnya katakanlah seperti clipping koran gitu ya, atau gambar ya dari berbagai sumber macam-macam, nah itu juga akan menjadi nilainya nggak terlalu tinggi kan bagi aparat penyelidik hukum. Gitu ya. Selain konsekuensi prosesnya akan panjang, kemungkinan bakal mandek juga kasusnya karena dianggap kurang bukti itu tadi juga bisa menjadi peluang begitu? Ya kalau panjang kan masyarakat juga lupa. Kalau lupa kan kita tahu sendiri. Jadi ya itu pada tingkat tertentu mungkin strategi justru untuk membuat masyarakat lupa pada kasusnya. Apalagi kan 20 Oktober udah selesai nih gitu ya. Nah tetapi boleh jadi ini juga bagian dari KPK untuk membuat panjang sehingga mungkin setelah 20 Oktober mereka melakukan penyelidikan. Tapi itu kan sudah tidak terlalu penting karena yang bersangkutan tidak lagi berhubungan dengan seorang pejabat negara. Pasca 20 Oktober itu kan bukan lagi pejabat negara dan kasusnya nggak bisa ditarik ke belakang karena dianggap misalnya mendapatkan gratifikasi. Kecuali kalau cara pandangnya kita perluas. Nah masalahnya kalau kita dengar ya salah satu komisioner KPK yang sekarang, khususnya Pak Gufron, mempersempit pemaknaan apa yang disebut dengan gratifikasi. Agak berbeda dengan Pak Alex dan juga Pak Nawawi yang menganggap gratifikasi adalah satu tindakan yang mengakibatkan keuntungan yang bersifat personal ya, yang ditemui oleh baik pejabat negara maupun keluarganya yang berhubungan dengan jabatan yang mereka emban. Gitu. Kalau Bang Noel melihatnya ini gimana?
kalau tadi dibilang sama Bang Ray tadi bahwa ada peluang ini akan memakan waktu yang cukup panjang berpindah direktorat begitu. Menurut Anda ini kasus ini masih tetap diteruskan atau tidak? Soal diteruskan atau tidak diteruskan itu kan kewenangan KPK ya. Tapi saya yakin KPK sudah tahu poin persoalannya. Pertama-tama, publik harus ketahui bahwa pemilik jet pribadi itu anaknya adalah kawannya Kaisang. Kemudian anaknya yang punya pemilik jet pribadi ini, itu pada momen tertentu beliau tuh ngajak Kaisang untuk ke Amerika. Ajak. Nah kemudian itu diiyakan oleh Kaisang. Mumpung gratisan mungkin kepala dia. Gitu loh. Kemudian kalau seandainya orang diajak, apakah itu masuk dalam kategori gratifikasi? Nah itu juga harus dicermati benar-benar. Jangan sampai nanti malah orkestrasinya menjadi liar. Seakan-akan Kaisang itu mendapatkan gratifikasi karena bapaknya seorang presiden. Loh anak yang punya jet pribadi itu temannya Kaisang. Dia ngajak ke Amerika. Lantas diajak untuk naik jetnya, apakah itu bisa dikatakan gratifikasi? Nah, walaupun kemudian Ketua KPK bilang tak bisa dilihat sosok Kaisang ini sebagai sosok yang personal saja. Bang Noel? Boleh saya tanggapi sedikit? Sebentar, kasih Bang Noel dulu sebentar ya. Oke. Silakan Bang Noel. Gimana coba? Walaupun kemudian Ketua KPK bilang bahwa tak bisa melihat Kaisang ini sebagai sosok personalnya saja yang bukan pejabat negara. Iya, salah satunya itu. Pertama kan dia bukan pejabat negara, bukan penyelenggara negara. Jadi apa yang harus bisa dikategorikan gratifikasi gitu. Nah maksud saya harus benar-benar cermat dulu, jangan sampai orkestrasinya sudah liar, kemudian kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi opini publik. Kan ini penyesatan opini namanya, gitu. Oke. Saya rasa itu, Mas. Oke, Bung Ray mau nambahkan apa tadi? Saya mau tanggapi dua hal dari pernyataan Bung Noel ya. Pertama adalah soal ini sekarang kan ditemukan fakta setidaknya di pernyataan Bung Noel bahwa betul jet itu bukanlah jet yang dimiliki oleh saudara Kaisang. Itu pertama tuh. Yang kedua, jet itu adalah milik orang lain yang merupakan temannya Kaisang dan di mana Kaisang diajak, istilah Bung Noel tadi, untuk ikut serta di dalam pesawat itu. Nah, ajakan itu bisa disitulah titik poinnya ya menurut saya ya. Karena itu bukan milik pribadi, lalu Kaisang diajak oleh seorang teman untuk menaiki sebuah pesawat untuk jalan-jalan ke ke Amerika gitu. Nah, itu justru titik poinnya. Itu yang dipertegas. Apakah ngajak-ngajak itu semata-mata ngajak atau ada unsur lain di luar ngajak-ngajak itu yang kita tahu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, memang perdebatannya Bung Noel adalah soal apakah gratifikasi itu hanya melibatkan semata pejabat negaranya atau itu terkait dengan lingkungan yang berada di sekitarnya. Nah, Pak Nawawi dengan Pak Alek itu memaknai yang kedua, bahwa yang disebut dengan gratifikasi itu bukan hanya pejabat negaranya toh, tetapi lingkungan sekitar dia yang memungkinkan mendapatkan manfaat dari jabatan yang mereka emban. Dan saya setuju dengan cara pandang ini, seperti yang terjadi misalnya di Korea Selatan hari ini, di mana mantan presiden diseret oleh Jaksa Agung ke pengadilan karena didakwa memberi semacam gratifikasi kepada rekan bisnis dari menantunya. Itu masih menantu ya, bukan anak. Nah, sayangnya cara pandang ini dipersempit oleh salah satunya kan kalau kita baca misalnya Pak Gubron dari KPK juga, tadi Bung Aceh dari komisi berapa itu Golkar dan seterusnya gitu. Nah, untuk membuktikan ini semua menurut saya caranya cuma satu. Panggil Kaisangnya gitu loh kira-kira. Saya akan kasih kesempatan Bang Donald untuk merespon tadi tanggapan dari Bang Ray di segmen berikutnya. Usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Saya beri kesempatan Bang Noel untuk menanggapi dua alasan yang sebelumnya disampaikan Bung Ray soal kasus jet pribadi Kaisang ini. Ya gini, pertama-tama saya sampaikan bahwa Kaisang itu bukan penyelenggara negara. Kedua, kalau mau kita lihat lagi, ini kan motifnya jelas motif politik ya, nggak mungkin tidak. Karena saya lihat masih ada beberapa politisi yang tidak puas dengan begitu bagusnya Pak Jokowi di akhir jabatannya, ini coba mencoreng muka Jokowi, bahkan banyak hal lah
yang akan dilakukan, bahkan coba menegasi apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Siapa yang mendorong motif politik itu, Bang? Berapa? Siapa yang mendorong motif politik itu muncul? Partai yang ngambek-ngambek sekarang ini aja, siapa? Partai ngambek, gitu. Ya siapa dulu, kita kan nggak tahu nih, partai mana nih maksudnya? Ya, kalau saya sampaikan nanti, ya saya kasih kodenya warnanya merah lah partainya, gitu. Oke. Gitu. Partai yang warnanya merah, siapa tuh yang ngambek-ngambek, gitu. Pokoknya yang merasa paling berjasa buat Republik ini, yang pokoknya memberi sesuatu buat bangsa ini, hitung-hitungan. Saya loh sudah berbuat ini loh, kayak gitu-gitu loh. Tapi kemudian kan kalau dilihat ada beda perlakuan juga nih. Kalau di Kaisang oke dipindahkan Direktorat untuk Penanganan Kasus, sementara Bobi yang juga kena kasus private jet juga, itu penanganannya tetap di Direktorat Gratifikasi, Bang Noel. Melihat perbedaan perlakuan itu gimana? Karena gini, karena kan Bobi penyelenggara negara. Nah, itu yang membedakan. Kedua, Mas Kaisang kan bukan. Gitu loh. Kalau mau juga diseret lagi, ada nih ketua umum partai itu, anaknya pimpinan di sebuah lembaga negara. Gitu. Tapi kan nggak enak kalau kita buka, nanti malah malu nih orang-orang ini yang mengorkestrasi soal private jet. Karena saya juga naik private jet soalnya. Gitu, saya juga naik private jet. Nanti malah orang ngobrol-ngobrol, untung ngomong ada Kompas nih, saya menyampaikan saya pernah naik private jet. Ini gara-garanya kan kakaknya istrinya Kaisang memposting, ya akhirnya itu diviralkan. Kalau seandainya tidak diposting, saya yakin tidak ada kejadian persoalan ini. Tapi kan publik akhirnya termakan dengan orkestrasi yang dimainkan oleh orang yang hari ini begitu bencinya terhadap Pak Jokowi. Yang akhirnya asal pukul aja, pokoknya ada yang kira-kira tidak baik, hajar, tidak baik, hajar. Oke, Gitu. Bung Rey, melihat ini ada motif politik kalau menurut Bang Noel di balik kasus ini? Semua tujuan untuk membongkar kasus, apa itu suap, apa itu korupsi, apapun gratifikasi, nggak terlalu penting apa motifnya. Apakah motifnya dendam pribadi, apa motifnya politik, apa motifnya cemburu, apa macam-macam lah. Kan dari yang bersifat personal kepada bersifat komunal, apapun. Nggak terlalu, bagi saya itu nggak terlalu penting apa motif orang untuk melakukan pelaporan. Sebab kejahatan atau membongkar kejahatan tidak bisa dipersandingkan tuh dengan motif orang untuk membongkar kejahatan itu. Kejahatan adalah kejahatan, dia tetap harus diselesaikan gitu. Apapun motif dari orang untuk melakukan pembongkaran terhadap kejahatan itu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, Bung Noel tadi mengatakan, misalnya Bung Noel itu nggak diperiksa oleh KPK kalau naik private jet, padahal beliau sering mendapatkan fasilitas itu. Ya, penjelasan itu ada dua, Bung Noel. Pertama, memang Anda benar-benar bukan pejabat negara. Dan yang kedua, Anda bukan anaknya presiden. Kalau Anda anaknya presiden dapat fasilitas itu, saya kira juga semua orang akan mengatakan periksa Noel. Jangan-jangan dapat gratifikasi tuh, gitu kira-kira. Nah, oleh karena itu dorongan untuk memeriksa saudara Kaisang itu, karena beliau itu adalah anak presiden. Kalau sekiranya Kaisang itu bukan anak presiden, nah hanya temannya Noel, dan Noel itu tidak berhubungan dengan pejabat negara manapun di Republik ini, nggak akan ada yang mempersoalkan itu. Oke. Gitu. Kan clear lah soal itu. Nah, oleh karena itulah menurut saya jalan yang paling tadi Bung Noel juga mengatakan yang ketiga, ini kan upaya orang untuk membuat citra Pak Jokowi negatif menjelang akhir ini. Justru sebaliknya, dengan membongkar kasus ini dan mengetahui bahwa misalnya ya pemberian jet menaiki jet private jet itu bukanlah gratifikasi, menolong Pak Jokowi dari kemungkinan pemahaman orang terkait dengan adanya kemungkinan penggunaan fasilitas ataupun gratifikasi yang diterima oleh keluarganya Pak Jokowi. Oke, sorry Bang Rey, saya harus tahan dulu di situ. Saya mau konfirmasi lagi masalah dugaan politis yang disampaikan Bang Noel tadi, Bang Noel. Kalaupun kemudian Anda menilai bahwa ini ada dugaan politis di balik kasus ini, tapi kan media sosial dengan warganetnya juga sudah bersuara untuk KPK harus tindak lanjutilah kasus ini, begitu. Gimana ngeresponnya? Gini, kalau persoalan proses hukum silakan, jangan kita hambat-hambat. Saya sepakat dengan proses hukum yang ada, tapi harus dipahamin. Ini saya yakin 100% bahwa di balik persoalan ini semua ada motif politik, nggak tidak kok. Kita tahu banget siapa yang bermain ini, siapa yang di balik ini, aktornya siapa kita tahu semua kok, gitu loh. Kalau seandainya mereka mau minta buka-bukaan, saya buka-bukaan juga, saya nggak khawatir tuh. Siapa yang naik, dia naik jam berapa, private jetnya apa, kita tahu semua kok.
Gitu. Kalau ini kan ya targetnya pokoknya ngebusukin Jokowi aja. Dibikin sibuk aja Jokowi di akhir jabatannya. Dibusukin aja pokoknya. Nggak penting persoalan ini proses hukumnya berjalan atau tidak. Yang penting sudah terorkestrasi bahwa anak presiden naik private jet kena gratifikasi. Padahal orang tidak tahu sampai jangankan private jet. Makan roti aja yang 400.000 dan itu hal yang wajar di Amerika dianggap wah mahal sekali. Padahal memang makan roti di sana harga segitu, gitu. Jangan samakan makan roti yang ada di Indonesia harganya yang nggak begitu mahal. Oke. Gitu. Bang Rey, singkat saja waktu kita terbatas, meresponnya gimana? Gimana? Apa tadi itu ya, Bung? Saya agak lupa tadi apa yang saya mau sikapi dari Bung Noel ini. Sebab begini loh ya, peristiwa hukum ya, mau motifnya politik atau apapun, peristiwa itu adalah hukum, gitu. Jangan sampai peristiwa hukum karena dikaitkan politik kemudian peristiwa hukum itu dianggap sebagai sesuatu yang nggak tepat. Itu keliru menurut saya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tadi Bung Noel berkali-kali mengatakan beliau tahu juga banyak pejabat negara lain yang menggunakan fasilitas private jet. Nah, ingin saya ingatkan kepada Bung Noel, seseorang yang mengetahui terjadinya tindakan kejahatan, khususnya kejahatan terhadap negara, lalu tidak melaporkannya, maka seseorang itu pun sebetulnya bertanggung jawab pada kejahatan itu. Keberanian KPK. Keberanian KPK sekarang yang akan diuji untuk mengusut kasus ini. Bung Rey Rangkuti, terima kasih. Bang Immanuel Ebenezer juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami. Selamat sore semuanya. Thank you, Ray. Laporan lain usai jeda, usai menuntaskan perjalanan apostoliknya di Indonesia, Paus Fransiskus bertolak ke Papua Nugini. Sebelum terbang, Sri Paus menyalami para petugas bandara.